Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arga TR. Oke, kali ini aku ada project mengganti PLCVT lagi pada Yamaha NMAX-ku ya teman-teman. Oke, mari kita bongkar dulu CVT-nya. Let's go. Nah, ini sudah terbongkar untuk puli belakang dan juga kampas gandanya. Jadi kita bisa melepas atau mengganti PLCVT yang aku pakai ini. Jadi akan aku ganti dengan PLCVT apa? Ya, ini PLCVT KPB. Nah, ini PLCVT dari motor Vario 110 karbu. Jadi Vario paling awal ya teman-teman, Vario lama pokoknya, yang 110. Nah, ini kodenya ini KPB. Nah, untuk perbandingan atau pembahasan detail tentang dimensi PLCVT ini sudah aku bahas di konten sebelumnya. Bisa dicek di konten sebelumnya atau bisa dicek di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku memakai PLCVT dari B65, yaitu PLCVT dari New NMAX. Nah ini ternyata ada kelemahan ya teman-teman ketika memakai PLCVT dari New NMAX, yaitu ini ada goresan-goresan di bagian collar seal. Ini seperti ya, ini kan PLCVT-nya itu kan kawatnya lebih besar dan juga rapat. Jadi ketika merapat seperti ini, itu pasti akan ada gesekan di sini ya. Nah, ketika menggunakan KVB ini mungkin ya ini ya, ini tidak akan terjadi karena ini kawatnya lebih kecil ketimbang PLCVT B65 ini. Nah, ini kawatnya kan lebih kecil. Yang dipastikan per KVB ini bisa PNP di NMAX Old ya teman-teman. Nah, pernah ada yang komen di konten aku ketika memakai PLCVT motor lain itu nggak disarankan, ada yang bilang seperti itu karena jumlah ulirnya beda atau dimensinya beda. Nanti kalau nutup tidak bisa rapat atau ketika membuka seperti ini pernya mengkerutnya nggak bisa maksimal, ada yang komen seperti itu. Tapi kalau aku pikir enggak ya teman-teman, karena apa? Ini kan PLCVT dari New NMAX. Nah, untuk spare part pulley set belakang ini untuk New NMAX dan NMAX Old itu sama ya teman-teman. Jadi ketika memakai PLCVT New NMAX ini ya dipastikan ya gak jauh beda ketika berada di New NMAX sendiri, karena ininya sama pulley set belakang ini. Jadi kan ini jarak mainnya ini kan sama.
Jadi kalau ada yang bilang ini tidak bisa membuka seperti ini sempurna maksimal, itu ya kenapa tidak melihat di New Nmax. Ya New Nmax itu kan dari pabriknya sudah pakai Versivity ini, Versivity yang jumlah ulirnya sangat banyak seperti ini. Jadi ketika dipasang di motor aku ya juga tidak ada masalah. Untuk top speed ya juga enak. Untuk 110 ke atas juga masih enak ya teman-teman, ketika memakai Versivity B65 ini. Apalagi untuk akselerasi tengah bawahnya enak banget pakai per B65 ini. Tapi di sini aku penasaran dengan per KVB ini. Penasaran karena apa? Karena ini ulirnya lebih renggang tapi kawatnya lebih kecil. Nah, ulirnya juga lebih sedikit. Nah, ini aku penasaran banget pakai per KVB ini. Apakah lebih enak dari per B65? Nah, itu nanti di konten selanjutnya akan aku bahas lagi. Jadi ketika menggunakan per B65 ini, VVA aku nyala kalau di gas diurut ya. Gas diurut itu nyala sekitar 65 km per jam. Nanti kalau menggunakan per KVB ini nyala di kecepatan berapa? Aku juga nggak tahu. Jadi kan patokannya ketika menggunakan Versivity itu bisa dikira-kira dari VVA itu tadi ya. Karena VVA itu nyala di RPM 6000-an, itu baru menyala VVA-nya. Jadi ketika menggunakan Versivity lebih keras, itu pasti di kecepatan lebih rendah itu RPM-nya sudah mencapai 6000 seperti itu. Jadi VVA sudah menyala di kecepatan lebih rendah. Untuk harga per KVB ini aku beli kemarin itu di harga 27 ribuan. Jadi murah banget ya teman-teman. Tapi ya tentunya kualitas original, karena ini original dari motor Honda. Oke, lanjut kita pasang aja ya teman-teman. Nah, seperti itulah penggantian Versivity atau pemasangan Versivity KVB ini di Yamaha NMAX ku ya teman-teman. Nanti untuk review hasilnya
atau feel saat memakai Persivity KVB ini di Yamaha MX Old akan aku share lagi atau aku bahas di konten selanjutnya ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Untuk video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.